Sesungguhnya semua kita pasti tahu, setiap manusia pasti tahu kematian itu tidak memiliki umur yang pasti. Semua orang tidak akan tahu kapan kematian itu akan datang, dan semua orang tidak akan tahu kematian itu ditandai dengan penyakit apa. Oleh sebab itu, karena ketidaktahuan kita terhadap ini, berhati-hatilah kita, selalu waspadalah kita. Oleh sebab itu, hendaknya kita mengingat kematian, agar mengingat kematian itu bisa mendatangkan maslahat, bisa mendatangkan kebaikan kepada kita. Dikisahkan atau pernah Imam Yazid Ar-Raqashi pernah mengatakan untuk dirinya sendiri, "Waihaka ya Yazidu, man dha yusalli anka ba'dal maut." Celakalah engkau wahai Yazid, siapakah yang akan menyolatkan engkau setelah kematianmu? Man dha yasumu anka ba'dal maut, siapakah yang akan berpuasa untuk kamu? Siapakah yang akan menggantikan puasa engkau wahai Yazid setelah engkau meninggal? Man dha yataradda anka rabbaka ba'dal maut, siapakah yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau setelah engkau meninggal? Kemudian beliau mengatakan, ayyuhan nas ala tabkuna wa tanuhuna ala anfusikum baqiya hayatikum. Wahai manusia, kenapa kalian tidak menangis? Kenapa kalian tidak bersedih terhadap diri kalian? Kenapa kalian tidak menangis terhadap sisa umur kalian, terhadap sisa hari-hari kalian? Manil mautu maw'iduhu wal qabru baituhu wath thara firashu wad-dudu anisuhu wa huwa ma'a hadha muntadhirul faza'il akbar kaifa yakunu haluhu thumma yabki hatta yasquta maghshiyan alaihi. Barang siapa yang apabila maut, kematian adalah sesuatu yang pasti, barang siapa yang mengetahui bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti, kubur adalah rumahnya, tanah adalah ranjangnya, tanah adalah kasurnya, kemudian cacing dan ulat adalah teman dekatnya, dan dia pada saat itu sedang duduk menunggu suatu peristiwa yang sangat menakutkan, maka tidakkah kita tanyakan bagaimana keadaan orang yang seperti ini tatkala dia di dalam tanah yang gelap, tempat yang sangat sempit, kubur menjadi rumahnya, tanah sebagai ranjang dan juga sofanya, kemudian cacing dan ulat sebagai teman duduknya, teman duduknya. Maka tidakkah kita tanyakan, tidakkah kita renungkan keadaan orang yang seperti ini? Maka Imam Yazid Ar-Raqashi tatkala merenungkan, tatkala selesai mengatakan perkataan ini, beliau langsung jatuh pingsan karena begitu sangat merasa takut, sangat khawatir terhadap akan kematian yang akan datang menjemputnya, sementara dia belum bisa menyiapkan apa yang seharusnya disiapkan. Imam At-Taimi, Abdul A'la At-Taimi pernah mengatakan, ada dua perkara, syai'ani qata'a anni ladzatad dunya. Ada dua perkara yang telah memutus dariku kenikmatan dunia, yaitu mengingat kematian, dzikrul mauti wa dzikrul wuqufi baina yadayillah, yaitu mengingat kematian dan mengingat keadaan dan kondisi tatkala kita dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Kita hanya sendiri. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Laisa yakunu bainahu turjuman bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada seorang penerjemah, penyambung lidah antara kita dengan Allah. Hanya kita dengan Allah. Siapakah yang jujur nanti pada saat itu?
dia akan beruntung, dan siapa yang berdusta maka dia akan binasa. Oleh sebab itu, tatkala kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun penerjemah, penyambung lidah yang dapat menyelamatkan dan membantu kita. Tidak seorang pun yang dapat melakukan demikian. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengelak, kemudian kita berkila, kita berpaling dengan perkataan yang lain, kita mengatakan saya tidak melakukan ini dan itu, saya tidak pernah berbuat begini dan begitu. Tatkala dia mengingkari perbuatan dosanya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menjadikan tangan dan kakinya bisa berbicara. Semua anggota tubuhnya bisa berbicara, membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa berkuasa untuk menjadikan tangan dan kaki kita berbicara. Tangan ini akan bercerita, tangan ini telah melakukan apa, tangan ini telah mencuri apa, semuanya dia akan bercerita dia melakukan apa ketika di dunia. Kemudian kaki pun demikian, dia akan bercerita kemana dia melangkahkan kakinya. Dia akan bercerita ke tempat-tempat yang haram aku melangkahkan kakiku. Na'udzubillah min dzalik. Semuanya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan di hadapan kita sendiri. Tangan kita, kaki kita akan berbicara. Oleh sebab itu, hendaklah kita memperbanyak mengingat dua perkara ini, seperti yang telah dikatakan oleh Imam Abdul A'la At-Taimi, yaitu dua perkara yang dapat memutus kenikmatan, yaitu mengingat kematian dan juga mengingat keadaan dan kondisi tatkala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala kita di padang mahsyar. Antara kita dengan Allah tidak seorang pun yang bisa menjadi penolong atau perantara. Kemudian dahulu pernah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para ahli fikih untuk saling mengingatkan kematian dan hari akhir dan hari kiamat. Maka semuanya pun menangis. Semuanya menangis seakan-akan ada jenazah di hadapan mereka. Mereka menangis ketika mengingat kematian seakan-akan jenazah ada di hadapan mereka. Imam Abu Nuaim pernah mengatakan bahwasanya Imam Ats-Tsauri, Imam Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri, apabila beliau mengingat kematian, maka Imam Ats-Tsauri ini tidak bisa lagi diambil manfaat darinya. Apabila ia ditanya tentang satu ilmu, maka dia tidak akan bisa menjawab. Justru dia akan mengatakan la adri. Dia akan mengatakan aku tidak tahu. Oleh sebab itu, Imam Ats-Tsauri apabila telah mengingat kematian dalam beberapa hari dia tidak bisa diajak ngomong, bahkan ditanya tentang agama dia tidak akan bisa menjawab dan bahkan akan mengatakan aku tidak tahu dan aku tidak tahu. Oleh sebab itu, sungguh marilah kita mengingat kematian, wahai orang-orang yang telah tertipu, orang-orang yang telah terpedaya dengan kenikmatan dunia, lupa akan kematian tersebut. Janganlah kalian tertipu bahwasanya sesungguhnya kematian itu dia memiliki sakratul maut. Rasa sakratul maut itu sangat sakit. Oleh sebab itu, orang yang mengingat kematian insya Allah akan meringankan, akan mengecilkan rasa sakit daripada sakratul maut tersebut. Karena orang yang senantiasa mengingat kematian, seakan-akan dia tidak akan merasakan rasa sakit dan rasa beratnya sakratul maut tersebut. Oleh sebab itu, cukuplah wa kafa bil mauti muqarrihan lil qulub. Faya lil mauti min wa'din ma asdaqahu. Kematian adalah merupakan janji yang pasti, dan kematian adalah merupakan hakim sebagai pemberi keputusan yang sangat adil,
dan kematian adalah merupakan sebagai pengetuk hati kita. Kematian adalah yang menjadikan hati kita ini terbuka, dan kematianlah yang telah menjadikan, yang akan menjadikan mata kita menangis. Kematianlah yang akan menjadikan kita berpisah dengan keluarga-keluarga kita. Kematianlah yang akan memutus semua kenikmatan. Kematianlah yang akan memutuskan semua angan-angan dan cita-cita yang tidak mendatangkan manfaat. Maka kenapa wahai anak Adam, kenapa kita tidak memikirkan atau merenungkan suatu peristiwa atau suatu pertarungan yang akan kita temui, yaitu kematian. Kejadian yang akan memindahkan kita dari tempat kita ini di dunia menuju tempat yang sangat gelap. Oleh sebab itu, marilah kita renungkan perkara kematian ini. Sesungguhnya sangat membawa banyak faedah dan banyak membawa pelajaran untuk kita. Faya jami'al mali bal al-mali wal mujtahidu fil bunyan. Wahai orang yang terlena, yang terus sibuk mengumpulkan harta, yang terus sibuk membangun bangunan gedung yang tinggi, hotel, perusahaan dan yang lainnya. Orang yang telah sibuk dengan dunia, marilah kita mengingat kematian. Sesungguhnya tidakkah kita pikirkan bahwasanya apa yang akan kita cita-citakan dari bangunan yang tinggi, gedung yang tinggi, perusahaan yang banyak, sesungguhnya kita tidak bisa membawa semua itu. Kita hanya bisa membawa sepotong atau dua, bahkan 3 kain putih saja. 3 potong kain putih saja yang bisa kita bawa dari harta yang banyak yang kita miliki. Oleh sebab itu, sungguh tidak akan bermanfaat harta yang akan kita kumpulkan selama ini. Bahkan kain kafan yang kita bawa 3 helai itu akan hancur, dan jasad kita pun akan menjadi bersatu dengan tanah. Oleh sebab itu,